Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan terkait laporan keuangan bank yang akan kami bahas dengan 3 partner kami, yaitu Iqmal Rizkunloh, saya sendiri Muhammad Rosidah, dan Siti Mutmainah. Sebelum kita membahas yang lebih dalam, mari sama-sama kita berdoa di rumah masing-masing. Semoga senantiasa diberi kesehatan sama Allah, diberi kemudahan, kelancaran dalam menjalankan aktivitas kita. Berdoa masing-masing dimulai. Sebelum kita membahas yang lebih jauh, kita harus ngerti apa sih laporan keuangan bank itu. Jadi, laporan keuangan bank itu adalah catatan informasi keuangan di dalam suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Jadi, di dalam perusahaan atau di suatu bank, kita harus punya catatan ataupun akuntansi yang digunakan untuk menggambarkan kinerjanya perusahaan itu, baik bagus, cenderung naik atau turun, dan sebagainya. Kalau kita udah paham mengenai apa sih pengertian dari laporan keuangan, kita juga harus ngerti tujuan dari laporan keuangan bank itu kayak gimana. Jadi, tujuan laporan keuangan itu untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan juga arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Nah, laporan keuangan ini menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi entitas mengenai aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian. Selanjutnya, kita harus paham siapa saja sih pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan bank, yaitu yang pertama ada pemilik perusahaan. Jadi, pemilik perusahaan ini harus paham terhadap laporan keuangan perusahaan untuk dapat menilai sukses atau tidaknya manajer yang diberi kepercayaan orang pemegang saham mengendalikan atau memimpin perusahaannya. Kemudian, manajer perusahaan sangat berguna untuk mengukur biaya dan hasil pendapatan yang telah dicapai. Dan yang kedua, mengukur efisiensi dari tiap-tiap bagian yang ada dalam perusahaan. Terus mengukur hasil kerja dari tiap-tiap individu yang telah diserahi wewenang dan tanggung jawab untuk menentukan perlu tidaknya diadakan perubahan kebijakan atau prosedur yang baru sehingga dapat dicapai hasil yang lebih baik dan meningkat. Selanjutnya yaitu bank, kreditor, dan investor bankir. Mereka sangat berkepentingan dengan laporan keuangan itu, sebab dengan membaca laporan keuangan mereka dapat menentukan prospek keuntungan perusahaan di masa mendatang, mengetahui kondisi kerja pemimpin perusahaan, dan kondisi keuangan jangka pendek perusahaan atau bank tersebut. Jadi dengan laporan keuangan ini, para bankir, kreditor, ataupun investor dapat mengadakan analisa apakah mereka akan terus mengadakan investasi atau memberikan kredit bank jangka pendek maupun jangka panjang, ataukah menghentikannya sama sekali. Yang keempat adalah pemerintah. Pemerintah penting mengetahui laporan keuangan bank, yang mana sehubungan dengan pajak, terus juga perencanaan pemerintah untuk masa yang akan datang, terutama yang menyangkut masalah tenaga kerja dan kebijakan lain yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi secara nasional. Dan yang terakhir adalah masyarakat luas. Bagi masyarakat luas, laporan keuangan bank merupakan suatu jaminan terhadap uang yang disimpan oleh bank. Jaminan ini diperoleh dari laporan-laporan keuangan yang ada dengan angka-angka yang ada di laporan keuangan. Dengan adanya laporan keuangan, pemilik dana dapat mengetahui kondisi bank yang bersangkutan sehingga masih tetap mempercayakan dananya disimpan di bank yang bersangkutan apa tidak. Jenis-jenis laporan keuangan menurut PSAK tahun 2009 memiliki 4 jenis atau komponen penting di dalamnya, yaitu yang pertama, neraca. Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan bank pada tanggal tertentu. Posisi keuangan yang dimaksud adalah
posisi aktiva atau harta, dan posisi pasiva atau kewajiban dan ekuitas suatu bank. Penyusunan komponen di dalam neraca didasarkan pada tingkat likuiditas dan jatuh tempo. Yang kedua, laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan bank yang menggambarkan hasil usaha bank dalam suatu periode tertentu. Dalam laporan ini tergambar jumlah pendapatan dan sumber pendapatan serta jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan. Yang ketiga, laporan perubahan modal. Jenis laporan keuangan ini menunjukkan perubahan modal untuk periode tertentu, yaitu 6 bulan atau 1 tahun. Melalui laporan perubahan modal bisa diketahui berbagai penyebab perubahan modal selama periode tertentu. Yang terakhir, laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan bank, baik yang berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kas. Laporan arus kas harus disusun berdasarkan konsep kas selama periode laporan. Bentuk-bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan yang disajikan setiap akhir periode didasarkan pada standar akuntansi keuangan yang terdiri dari: yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan pendapatan dan beban dari suatu perusahaan dalam satu periode akuntansi. Bentuk laporan laba rugi yang lazim digunakan ada dua, yaitu bentuk langsung atau single step dan bentuk bertahap atau multi step. Dalam bentuk single step, semua jenis pendapatan disusun dan dijumlahkan dalam satu kelompok, kemudian disisihkan dengan jumlah semua jenis beban. Selisih jumlah pendapatan dengan jumlah beban merupakan saldo laba atau saldo rugi. Bentuk ini banyak digunakan dalam perusahaan jasa. Dalam bentuk multi-step, penyusunan laporan laba rugi dalam bentuk ini disusun secara bertahap mulai dari kelompok pendapatan dan beban usaha, pendapatan luar usaha dan beban luar usaha, sampai dengan kelompok pendapatan lain-lain dan beban lain-lain. Bentuk multi-step ini banyak digunakan di perusahaan dagang atau perusahaan industri. Yang kedua, neraca. Neraca adalah laporan yang menunjukkan keadaan keuangan atau posisi keuangan suatu perusahaan pada akhir periode. Posisi keuangan yang dimaksud terdiri atas jumlah aktiva, kewajiban, dan modal. Neraca dapat disusun dengan dua bentuk, yaitu bentuk stafel dan bentuk skontro. Bentuk stafel yaitu menempatkan harta pada bagian atas neraca dan utang dengan modal di bagian bawahnya. Bentuk skontro yaitu menyusun harta pada sisi kiri dan utang pada sisi kanan atau sebelah menyebelah. Yang terakhir, laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan arus masuk dan arus keluar tentang kas dan setara dengan kas. Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu, dapat diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dengan disesuaikan bisnis perusahaan tersebut. Pengertian modal bank. Sebagaimana perusahaan lainnya, bank juga memiliki modal yang dapat digunakan untuk berbagai hal. Hanya saja dalam berbagai hal seperti modal pelengkap, modal yang dimiliki oleh bank sedikit berbeda dengan yang dimiliki perusahaan lainnya. Dalam prakteknya, modal terdiri dari dua macam, yaitu modal inti dan modal pelengkap. Modal inti merupakan modal sendiri yang tertera dalam posisi ekuitas. Sedangkan modal pelengkap merupakan modal pinjaman dan cadangan revaluasi aktiva serta cadangan penyisihan penghapusan aktiva produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Ruskulo akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Di sini saya akan membahas tentang penilaian kesehatan dengan CAML atau singkatan dari Capital, Assets, Management, Earning, dan Liquidity. Tujuan dari penilaian kesehatan ini adalah untuk mengetahui kondisi bank tersebut yang apabila kondisi bank tersebut sehat, maka perlu dipertahankan kesehatannya.
Akan tetapi, jika kondisinya dalam keadaan sakit, maka segera perlu diambil tindakan untuk mengobatinya. Dari penilaian kesehatan bank ini, pada akhirnya akan ketahuan kinerja bank tersebut. Kinerja bank ini merupakan keberhasilan bagi direksi bank tersebut, sehingga apabila kinerja ini buruk, bukan tidak mungkin para direksi ini akan diganti. Kinerja ini juga merupakan pedoman hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki dan bagaimana cara memperbaikinya. Untuk menilai kesehatan suatu bank dapat diukur dengan berbagai metode. Penilaian kesehatan akan berpengaruh terhadap kemampuan bank dan loyalitas nasabah terhadap bank yang bersangkutan. Salah satu alat untuk mengukur kesehatan bank adalah dengan analisis Camel. Unsur-unsur penilaian dalam analisis Camel adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kapital atau biasa disebut permodalan. Penilaian ini didasarkan kepada permodalan yang dimiliki oleh suatu bank. Salah satu penilaian adalah dengan metode CAR atau biasa disebut Capital Adequacy Ratio, yaitu dengan cara membandingkan modal terhadap aktiva tertimbang menurut risiko ATMR. Yang kedua yaitu Assets atau kualitas aset. Penilaian didasarkan kepada kualitas aktiva yang dimiliki bank. Rasio yang diukur ada dua macam, yaitu rasio aktiva produktif dan rasio penyisian penghapusan aktiva produktif. Yang ketiga yaitu manajemen. Penilaian didasarkan pada manajemen permodalan, manajemen aktiva, manajemen rentabilitas, manajemen likuiditas, dan manajemen umum. Manajemen bank dinilai atas dasar 250 pertanyaan yang diajukan. Yang keempat yaitu earning atau rentabilitas. Penilaian didasarkan pada rentabilitas suatu bank yang dilihat kemampuan suatu bank dalam menciptakan laba. Penilaian unsur ini didasarkan kepada dua macam, yaitu rasio laba terhadap total asset atau return on asset dan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO). Yang terakhir yaitu liquidity atau likuiditas, yaitu untuk menilai likuiditas bank. Penilai likuiditas didasarkan kepada dua macam rasio, yaitu rasio jumlah kewajiban bersih call money terhadap aktivitas lancar dan rasio antara kredit terhadap dana yang diterima oleh bank. Sekian dan terima kasih dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata ataupun ucapan, mohon dimaafkan. Jika mungkin ada sanggahan, pertanyaan, atau tanggapan dari teman-teman sekalian, bisa ke kolom komentar di Google Classroom. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi